Abu Nawas di kuburan. Suatu hari, "Hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini, sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau agar selalu amanah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu," balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silakan Paduka Raja pergi saja dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakanan yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Pisang goreng. Sudah seminggu ini pangeran kerajaan sakit dan tak keluar kamar. Seluruh tabib istana sudah dikerahkan namun penyakit yang menghinggapi pangeran tidak kunjung diketahui. Terlintas oleh Baginda Raja untuk melakukan sayembara agar pangeran bisa diobati, namun hal tersebut urung dilakukan karena beliau mengikuti saran dari Abu Nawas. Abu Nawas, menurut hemat hamba, tidak usah Baginda Raja melakukan sayembara,
karena jika ada kerajaan lain yang berseberangan dengan Baginda mendengar berita ini, bisa jadi senjata oleh mereka. Dan bukan tak mungkin mereka bisa menaklukkan kerajaan dari sisi ini. Baginda Raja, benar juga katamu wahai Abu Nawas. Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan putera mahkota ini? Abu Nawas, biar hamba coba untuk mengobatinya Baginda. Baginda Raja, kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Tabib yang paling hebat di kerajaan ini saja tidak bisa mengobati, bagaimana mungkin kau bisa melebihi mereka? Abu Nawas, jika Baginda Raja percaya kepada saya, akan saya coba dengan segenap kemampuan saya. Baginda Raja berpikir sejenak. Selama ini Abu Nawas terkenal dengan ide-idenya yang brilian. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, tapi ada satu syarat. Abu Nawas, syarat apakah itu Baginda Raja? Baginda Raja, jika kau gagal mengobati sang pangeran, maka kau akan dihukum rajam. Abu Nawas, baik Baginda, hamba bersedia memenuhi syarat tersebut. Dalam hati Abu Nawas khawatir, sebab ia tidak menguasai ilmu pengobatan. Namun dia memiliki keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, maka Abu Nawas memasuki kamar pangeran. Sesaat kemudian Abu Nawas keluar dari kamar tersebut. Abu Nawas, hamba membutuhkan seorang penjual buah wahai Baginda Raja. Segera permintaan Abu Nawas dikabulkan. Tak menunggu lama sang penjual buah sudah berada di istana kerajaan. Berdua dengan penjual buah, Abu Nawas kembali masuk ke kamar pangeran. Abu Nawas, wahai bapak penjual buah, tolong sebutkan nama buah-buahan yang paling laku kau jual. Ketika penjual buah itu menyebutkan nama buah-buahan satu persatu, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Saat disebut nama buah pisang, degup jantung pangeran mendadak menjadi kencang. Abu Nawas, tolong ulangi lagi Pak. Sama seperti tadi, saat diucapkan pisang, degup jantung sang pangeran menjadi kencang. Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Kamu jangan main-main ya. Abu Nawas, hamba sudah tahu penyebab sakit putera mahkota ini wahai Baginda Raja. Baginda Raja, cepat sebutkan Abu Nawas agar bisa dicari obat secepatnya. Abu Nawas, nama penyakitnya adalah PLU. Baginda Raja, apa itu PLU? Abu Nawas, nanti hamba jelaskan, dan yang pasti obatnya adalah guru matematika wahai Baginda. Baginda Raja, apa? Guru matematika. Abu Nawas, Baginda sudah tidak percaya dengan hamba lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Baginda Raja selain memberikan isyarat kepada pesuruh istana untuk segera mendatangkan guru matematika. Setelah guru matematika hadir, Abu Nawas membisikkan sesuatu dan guru itu mengangguk-angguk. Guru matematika, wahai pangeran, tolong perhatikan baik-baik ya. Pangeran hanya mengangguk pelan. Guru matematika, kalau bilangan mempunyai 3 angka 0 itu disebut 1000, 6 0 disebut 1.000.000, dan 9 0 disebut 1.000.000.000. Pangeran, astaga, jadi selama ini saya salah hitung. Pantas saja setiap saya menghitung tidak cocok dengan uang yang ada. Mendadak wajah pangeran menjadi segar kembali.
Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, PLU adalah penyakit lupa uang. Baginda Raja, jangan bertele-tele Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa waktu lalu saya mendapat kabar bahwa pangeran mendirikan kedai pisang goreng, dan cabangnya sudah banyak di seluruh negeri ini. Kabar terakhir yang saya dengar sudah ada 8 cabang. Nah, ketika ada yang bertanya kenapa pangeran menjual pisang goreng, pangeran memberikan alasan bahwa untungnya sangat besar. Dia bisa beruntung banyak sekali. Kata beliau, jika dihitung untungnya 6 digit miliaran. Nah, beliau sepertinya keliru menafsirkan jumlah 0 pada uangnya itu Baginda. Baginda Raja, waduh. Baginda Raja menepuk keningnya sambil memberikan isyarat agar semua keluar dari ruangan. Mukanya merah menanggung malu. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana, pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan. Bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal, tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya, tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat, kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal, juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu. Aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu?
Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku, Syah Alam, kata Abu Nawas. Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu. Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas,
engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku, kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apa lagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran.
Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu.
Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam,
La tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. "Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang Tuanku maksud?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, Tuanku?" tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. "Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini.
Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan.
Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. "Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," tegas Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat," Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. "Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. "Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu.
Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Hebat sekali engkau, Abu Nawas," kata sang raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia," jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa.